Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah kita membahas tentang perintah untuk menjaga rahasia, maka menjaga rahasia adalah termasuk amanah. Kemudian masuk kepada bab nomor 86, yaitu al-wafa'u bil ahdi wa injazul wa'di. Pembahasan tentang menunaikan janji dan menepatinya. Ada kaitan yang sangat erat antara bab ini dengan bab yang sebelumnya. Ada kaitan yang sangat erat antara bab ini dengan bab yang sebelumnya. Kalau bab yang sebelumnya itu khusus membahas tentang menepati penjagaan rahasia. Kemudian sekarang kita akan bahas sesuatu yang lebih luas. Apa itu? Pembahasan tentang menepati janji, dan janji di sini adalah mencakup segala hal. Baik itu janji berkaitan dengan ucapan, baik janji itu berkaitan dengan rahasia, janji berkaitan dengan harta, janji berkaitan dengan kedatangan, janji berkaitan dengan sedekah, zakat, hadiah, wakaf, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ikhwanna fiddin azakumullah, kita katakan bahwa kesimpulan daripada hubungan antara bab ini dengan bab sebelumnya, maka kalau bab sebelumnya itu khusus membahas ketepatan memelihara, menjaga amanah. Berupa apa kemarin? Berupa rahasia. Khusus masalah rahasia, menjaganya itu termasuk juga menepati janji. Tapi janji di sini adalah berupa rahasia. Jadi kalau orang bicara kepada kita berdua, apalagi berbisik kepada kita, lalu kita mendengar dan kita diam, tidak menolak, berarti kita sedang berakad atau berjanji untuk menjaga rahasia. Maka menepatinya adalah dengan menjaga jangan sampai rahasia itu tersebar kemana-mana. Lalu bab ini akan membahas tentang menepati segala macam bentuk janji, mencakup apakah itu rahasia, apakah itu janji yang bersifat tidak rahasia, apakah itu yang bersifat harta, atau segala macam. Maka Islam memerintahkan kita supaya kita ini tepat janji dalam semua hal, bahkan mencakup juga janji antara hamba dengan hamba atau antara hamba dengan Allah. Termasuk janji itu disebutkan oleh para ulama bahwa peraturan-peraturan yang dibuat oleh Allah maka harus kita tepati dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ayat yang pertama yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tepatilah janjimu atau janji kalian, sesungguhnya janji itu akan ditanya. Semua janji kita akan ditanya, dan di sini al-ahd atau al-wa'd, janji di sini mencakup segala macam janji, baik antara manusia dengan manusia atau antara Allah dengan atau antara manusia dengan Allah. Baik perjanjian yang itu memang sifatnya ada dalam Al-Quran dan hadis, atau janji-janji yang memang dibuat, yang asalnya nggak ada kemudian dibuat. Maka Rasulullah mengatakan al-muslimuna ala syurutihim
orang-orang Islam itu berada di atas syarat perjanjian yang dibuat, maka harus ditaati. Kalau tidak mau mentaati ya jangan membuat perjanjian dengan orang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat yang berikutnya sama atau hampir sama. Allah mengatakan wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum, dan penuhilah janji Allah apabila kalian telah berjanji kepada Allah. Artinya disebutkan oleh para ulama bahwa berkaitan dengan kewajiban misalnya, dan ini berkaitan dengan perintah untuk melanjutkan suatu amalan yang telah kita masuki. Contoh, kita sholat, ketika kita sudah mulai takbiratul ihram, maka kita dilarang untuk membatalkannya kecuali ada perkara yang sifatnya darurat. Jadi hukum asalnya nggak boleh kita membatalkan sholat kita. Kalau sholat wajib, kita sholat wajib sudah takbiratul ihram, lalu teringat di rumah jemuran belum diambil, hujan, maka haram hukumnya membatalkan sholat kalau sholat itu wajib. Kenapa demikian? Karena ini merupakan janji kepada Allah, menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, menunaikan ibadah-ibadah yang wajib dan tidak membatalkannya. Namun kalau ibadah itu sunnah, juga demikian tidak boleh kita membatalkannya. Namun karena memulainya sunnah, maka melanjutkannya pun juga tidak wajib. Sehingga ketika ada kebutuhan untuk membatalkan, maka dibolehkan membatalkan sholat sunnah. Oleh karena itu Rasulullah pernah membatalkan yang sunnah cuman dalam bab puasa. Jadi ketika Rasulullah mulai puasa sunnah, tidak makan tidak minum di pagi hari, lalu menjelang siang datang ke Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin radhiyallahu anha, kemudian di situ ada makanan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan lapar dan ingin mencicipi atau makan makanan tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan bahkan makanan tersebut adalah makanan yang lezat. Maka Rasulullah membatalkan puasa yang sunnah karena ada kebutuhan untuk mencicipi makanan yang lezat dan saat itu dia lapar. Bahkan disebutkan sebagian para ulama Rasulullah berpuasa saat itu sunnah dan tidak sahur, karena memang sahur itu hukumnya sunnah. Meskipun Nabi mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah, sahurlah kalian karena sahur itu berkah, tapi ini perintah tidak sampai wajib. Buktinya Rasulullah pernah puasa tapi tidak sahur. Namun bukan berarti kemudian sahur diabaikan, tetap kita berusaha untuk sahur ketika puasa karena di dalamnya ada perintah dan janji berupa keberkahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah, penuhilah, sempurnakanlah akad-akad kalian. Di sini akad berbicara lebih sempit. Jadi termasuk janji yang harus ditepati adalah akad yang diadakan oleh setiap manusia. Akad apa saja? Akad jual beli, utang piutang dan lain sebagainya, maka harus dipenuhi, disempurnakan. Kalau kita pinjam barang termasuk akad, ya, harus dikembalikan. Kalau kita misalnya menyewa tempat, maka harus ditunaikan. Setelah habis masa sewanya ya harus dikembalikan barangnya dan seterusnya. Ikhwana fiddin a'azzakumullah. Maka disebutkan oleh para ulama bahwa menyelisihi janji itu adalah sifatnya orang-orang munafik. Kemudian menepati janji adalah sifatnya orang-orang yang beriman. Maka tidak pantas apabila orang mengaku beriman kemudian dalam hal janji itu menyelisih terus. Tidak tepat kalau seorang penuntut ilmu apalagi lalu ketika dia berjanji atau suka mengobrol janji, maka ini ciri-ciri orang yang berakhlak buruk. Jadi diantara tanda-tanda atau diantara akhlak yang buruk pada seorang muslim
kita lihat janjinya meleset terus atau tidak terus, kadang-kadang meleset, maka ini termasuk akhlak yang buruk. Janji besok saya ke rumahmu jam 8, ya, ternyata jam 8-nya dia jam 10 hakikatnya, dan itu biasa bagi dia, maka ini pun juga termasuk menyelisih janji. Memang dia datang tetapi terlambat, tidak ngabari, maka ini adalah termasuk akhlak yang tidak baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ayat yang berikutnya, wa qala ta'ala, Allah berfirman juga, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian berucap tetapi kalian tidak melakukan? Jadi hanya berucap tapi dia sendiri tidak melakukan. Dia mengatakan ini bagus tapi dia tidak lakukan. Dia berjanji sesuatu tapi dia tidak tepati. Ini termasuk, maka sangat besar kemurkaannya Allah jika kalian itu berucap sesuatu tetapi kamu tidak melakukannya, hanya bisa janji atau hanya bisa nyuruh. Makanya para ulama mengatakan murkanya Allah itu lebih besar kepada orang yang berbicara kebaikan tapi dia tidak melakukannya. Itu lebih besar daripada orang yang tidak melakukan kebaikan meskipun dia mengerti kemudian dia tidak bicara. Artinya orang yang memiliki ilmu, apalagi dia punya kemampuan untuk menyampaikan dan dia sudah menyampaikan, tapi dia adalah orang pertama yang menyelisihi apa yang ia perintahkan, maka ini murkanya Allah lebih besar. Kabura maktan. Jadi maktan saja sudah cukup, itu murkanya Allah. Tapi ketika dia ini punya kemampuan berbicara lalu dia tidak amalkan, maka menjadi kabura. Kabura itu menjadi besar kemurkaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwana fiddin azakumullah. Tentu saja kita katakan tadi bahwa seorang muslim, apalagi penuntut ilmu, apalagi kita yang sering duduk di majelis taklim, mengetahui hal ini, maka kita lebih wajib dan lebih patut dibandingkan orang lain untuk menghiasi diri dengan akhlak menepati janji. Karena apa? Karena itu sifatnya orang yang baik. Kita melihat bagaimana para nabi, rata-rata Allah memberi sifat terpuji para nabi, itu diantaranya adalah dengan sifat menepati atau selalu menepati janji. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim disifati oleh Allah dalam surat An-Najm ayat 37. Allah mengatakan wa Ibrahim alladzi waffa, dan Nabi Ibrahim adalah nabi yang selalu menepati janjinya. Lihat bagaimana ketika bermimpi melihat bahwa dirinya menyembelih anaknya Ismail, maka dia tepati dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga Allah menceritakan tentang anaknya yang menjadi nabi juga, Ismail alaihissalam. Allah menceritakan innahu kana sadiqal wa'di. Sesungguhnya Ismail pun adalah nabi yang selalu yaitu menepati janjinya. Disebutkan oleh para ahli tafsir termasuk Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya Taisir Al-Karimir Rahman, beliau menyebutkan bahwa tatkala beliau Nabi Ismail dikasih tahu oleh ayahnya bahwa dia bermimpi Allah menyuruh menyembelih dirinya, maka dia mengatakan saya berjanji akan menepati janji saya, akan sabar menghadapi ujian ini. Maka ketika diajak oleh ayahnya Nabi Ibrahim menuju suatu tempat untuk disembelih, dia tetap sabar menepati janjinya. Maka ini adalah bentuk yaitu menepati janji yang dilakukan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian ma'asyiral muslimina rahimakumullah, demikian pula Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alangkah terkenalnya beliau dengan sifat menepati janji. Ya, bahkan ada sifat-sifat yang lain yang mendukung yang lebih banyak: siddiq, amanah, fatona, jujur, terpercaya, kemudian menepati janji, kemudian menunaikan amanah, dan akhlak-akhlak al-karimah yang lainnya banyak sekali pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai disebutkan oleh para ulama atau ahli sirah seperti Ibnu Hisham, Ibnu Katsir, dan yang lain sebagainya, termasuk yang ada dalam kitab
Fadilatul Syekh Al-Mubarakfuri, Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, dalam kitabnya Ar-Rahiqul Maktum, ya, itu disebutkan bagaimana Nabi Muhammad SAW itu ketika dimusuhi oleh orang-orang Quraisy, sementara orang-orang Quraisy itu harta bendanya dititipkan kepada Nabi Muhammad. Coba bayangkan, orang-orang kafir Quraisy memusuhi Nabi Muhammad, bahkan berusaha untuk membunuh, bahkan berusaha untuk mengusir dari Makkah. Tapi saat itu harta benda yang berharga milik kaum Quraisy itu berada di tangan Rasulullah, dititipkan. Sehingga subhanallah, Rasulullah kalau mau khianat bisa membawa lari harta mereka. Tatkala Nabi Muhammad SAW diperintahkan hijrah oleh Allah, maka sebelum hijrah ke Madinah, sebagian para ulama menyampaikan seharian beliau menjelaskan detail tentang titipan-titipan amanah orang-orang kafir Quraisy kepada Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib diperintahkan untuk menggantikan posisinya, ya, bahkan posisi di tempat tidurnya Nabi. Jadi Rasulullah berangkat hijrah bersama Abu Bakar. Sebelum berangkat diberitahukan semua catatan-catatan, kemudian semuanya titipan-titipan orang kafir Quraisy yang hendak membunuh Nabi. Semuanya disampaikan kepada Ali, maka Ali diperintahkan, kamu di posisi saya di tempat tidur. Kemudian Rasulullah pergi hijrah, titipan semua ditunaikan semuanya. Kalaulah Rasulullah itu khianat, dibawa semua, selesai. Karena yang dititipkan itu biasanya barang berharga dan mudah untuk dibawa, berupa dinar, dirham dan semisalnya. Ya, demikian pula orang-orang kafir Quraisy menitipkan barang-barang yang berat seperti perbendaharaan. Di antaranya adalah disebutkan tanah dan lain sebagainya yang tidak mungkin dipindah, itu pun juga dititipkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah itu memang memiliki sifat tepat janjinya, sehingga orang pun percaya kepada beliau, sampai kawan dan lawan pun juga percaya kepada beliau. Ikhwana fiddin azakumullah, maka Nabi SAW pun menepati perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu adalah perjanjian yang diikat antara kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi dengan orang-orang kafir Quraisy sebagai perwakilan penduduk Makkah. Perjanjian Hudaybiyah ini tahun berapa? Ada yang tahu? Perjanjian Hudaybiyah, ketika Rasulullah mau masuk Makkah, ya, hendak umrah, kemudian dihalangi oleh orang-orang kafir Quraisy, maka terjadilah perdamaian dengan perjanjian Hudaybiyah. Tahun berapa itu? Tahun 6 Hijriah. Tahun 6 Hijriah ini ada perjanjian damai, tidak boleh saling menyerang, tidak boleh mendolimi satu sama lain sekian lama, dan Rasulullah menepati janji. Tapi ternyata yang mengkhianati adalah justru kaum kafir Quraisy. Maka akibat dari pengkhianatan kaum kafir Quraisy, maka Rasulullah tidak lama kemudian menaklukkan kembali kota Makkah. Pada tahun berapa? 8 Hijriah. Cuman 2 tahun. Padahal perjanjiannya sebagian mengatakan 10 tahun. Tidak saling menyerang, aman. Ya, tetapi ternyata tidak lama orang kafir Quraisy menyelisih perjanjian. Mereka mengkhianati perjanjian perdamaian ini, maka Rasulullah sebagai balasan kembali menaklukkan kota Makkah, sehingga dipercepat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kenapa? Karena sifat tepat janjinya Rasulullah menjadi berkah bagi beliau dan kaum muslimin. Dan sampai sekarang Makkah menjadi kuasanya di tangan kaum muslimin, sehingga Rasulullah mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Jadi khusus Mekah itu tidak ada orang hijrah lagi, tidak boleh orang hijrah dari Mekah keluar Mekah. Kenapa? Karena dulu dibolehkan, karena masih kafir negerinya, dimiliki oleh orang kafir, dikuasai. Tapi setelah di tangan kaum muslimin, maka tidak boleh lagi hijrah bagi orang-orang Mekah menuju luar Mekah, kecuali kalau ada kebutuhan yang mendesak, ya, kondisi darurat dan semisalnya, ini lain lagi. Tapi para ulama mengatakan orang yang sudah tinggal di Mekah, menjadi penduduk Mekah, kemudian tidak suka di Mekah panas, nyari tempat yang lain, nah ini tidak boleh seperti ini, karena Rasulullah SAW melarang, karena Mekah sudah di tangan kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian pula teladan yang terbaik
dalam sifat tepat janji adalah para sahabat Nabi. Terlalu banyak kalau kita sebutkan satu persatu. Sangat luar biasa banyaknya. Cukuplah satu saja sebagai pengingat bahwa para sahabat itu adalah orang-orang yang tepat janji. Kita bisa menyebutkan misalnya Anas ibnu Nadhr, bukan Anas bin Malik ya, Anas bin Nadhr. Beliau ini merasa sangat menyesal, kecewa tidak bisa ikut perang Badar. Perang Badar, tidak tahu kenapa, mungkin karena masih belum masuk Islam, atau mungkin perang Badar selesai baru masuk Islam, atau mungkin alasan yang lain, sakit dan semisalnya. Yang penting Anas bin Nadhr ini tidak bisa ikut perang Badar dan menyesalnya luar biasa. Kemudian dia berjanji di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, aku berjanji kalau ada perang lagi setelah ini pasti aku akan ikut dan aku ikut berjuang bersama kaum muslimin." Janji dia. Maka ternyata tidak lama kemudian terjadilah yang namanya perang Uhud. Perang Uhud. Maka dia ikut berperang di barisan kaum muslimin. Di awal peperangan Uhud, kaum muslimin dipukul mundur, kocar-kacir. Ya. Bahkan sebagian besar itu lari entah kemana. Nah, karena Anas bin Nadhr ini sudah berjanji perang membela kaum muslimin meskipun harus meninggal dunia, maka dia terus membela, terus maju, tidak mundur satu langkah pun. Ya, akhirnya kemudian dipukul mundur. Tidak tahu kisahnya bagaimana kelanjutan Anas bin Nadhr. Selesai peperangan, diteliti satu persatu mayat-mayat orang-orang Islam yang mati syahid, diteliti, kemudian ada satu jasad yang sudah koyak luar biasa, badannya, wajahnya dan lain sebagainya itu tidak dikenali. Dihitung oleh para sahabat Nabi, itu ada 80 tikaman pada jasadnya. 80 tikaman, bukan 8 tikaman, 80 tikaman. Tidak ada yang mengenali. Lalu seorang wanita datang mencari saudaranya. Dicari, kemudian dia ketemu karena si wanita ini mengenal saudaranya yang memiliki ciri khusus yang tidak diketahui oleh orang lain kecuali saudarinya ini. Perempuan ini ternyata dia menemukan jasad saudaranya Anas bin Nadhr ini. Maka ini menunjukkan bagaimana Anas bin Nadhr ini tepat janji. Ketika berjanji untuk ikut perang meskipun harus mati, maka dia tetap bertahan sementara banyak orang yang lari. Ini gambaran bagaimana sahabat Nabi menepati janjinya. Ikhwana fiddin azakumullah. Maka karena sebab inilah Allah menurunkan ayat Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 23. Jadi luar biasa. Dengan kejadian ini Allah memang tidak menyebut nama beliau ya. Jarang-jarang Allah menyebutkan nama sahabat Nabi dalam Quran. Ya, supaya apa? Supaya manfaatnya lebih, yaitu umum, tidak hanya untuk sahabat ini. Allah menurunkan ayat minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Allah mengatakan di antara orang yang beriman itu ada beberapa orang yang menepati apa yang mereka janjikan kepada Allah. Anas bin Nadhr berjanji kepada Allah akan ikut perang setelah ini meskipun harus nyawa taruhannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka ada yang yaitu menyelesaikan tugasnya, artinya mati, syahid. Tapi di antara mereka ada yang masih menunggu kematian. Kemudian Allah mengatakan, meskipun demikian, wa ma baddalu tabdila, mereka tidak mengganti janji mereka, artinya mereka tepati janji mereka seperti Anas bin Nadhr dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ikhwana fiddin azakumullah. Berikutnya sebuah hadis yang terkenal sekali, yaitu tentang sifatnya orang munafik. Rasulullah mengatakan tanda kemunafikan atau tandanya orang munafik diantaranya ada 3. Tidak hanya 3 sebenarnya, ada yang lain. Cuman ini yang sangat tampak. Ya, kalau disebutkan angka-angka demikian bukan pembatasan, tetapi inilah yang paling kelihatan. Ya, seperti Nabi SAW mengatakan hak
muslim kepada muslim yang lainnya ada 6. Itu bukan hanya 6. Ini hak kewajiban yang sangat menonjol. Ya. Sama dengan nama-nama Allah ada 99. Itu bukan pembatasan, karena ternyata ada nama-nama Allah lebih dari 99. Jadi itulah yang sangat penting, itulah yang sangat harus dipatuhi dan pahami bersama dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang sangat, yaitu menonjol maksudnya. Nah, di antara tanda orang munafik itu ada 3. Rasulullah mengatakan idza haddatsa kadzaba. Ini yang pertama. Kalau berbicara dia dusta. Artinya apa? Dia ketika bicaranya tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, dan dia sengaja. Kalau nggak sengaja itu keliru ya. Tapi kalau yang sengaja inilah yang berdusta. Ini yang pertama. Wa idza wa'ada akhlaf. Yang kedua, apabila dia janji maka dia menyelisihinya. Ini yang dimaksudkan oleh penulis kalimat yang dijadikan sebagai saksi pembahasan pada pembahasan atau bab ini. Jadi ketika berjanji dia menyelisih, janji apapun, janji berupa harta, janji berupa waktu, janji berupa hutang dan lain sebagainya. Wa idza tumina khana, dan apabila dia diberi amanat dia berkhianat. Ini pun juga termasuk bagian daripada menyelisih janji. Cuman ketika disebutkan tumina khana setelah disebutkan janji, maka ini biasanya berkaitan dengan harta. Ya, berkaitan dengan harta. Hadis ini muttafaqun alaih, ditambahkan dalam riwayat Muslim, wa in shama wa shalla wa za'ama annahu muslim. Meskipun dia berpuasa, meskipun dia sholat, meskipun dia mengklaim bahwa dirinya orang Islam, tapi tatkala pembicaraannya dusta, janjinya bohong, kemudian khianat ketika diberi amanah, maka dia tetap memiliki ciri khasnya kaum munafik. Disebutkan oleh para ulama, bukan berarti orang seperti ini jatuh hukum kekufuran, bukan. Tapi ini adalah nifaqun amali, kemunafikan secara perbuatan. Artinya ini adalah perbuatannya orang munafik yang tidak layak dilakukan orang Islam. Kalau orang Islam melakukan perbuatan ini, berarti ada ciri khas orang munafik pada dirinya. Ini maksudnya. Jadi bukan berarti murtad, kemudian dia dikeluarkan dari Islam, kemudian bukan berarti juga dia harus mengulangi syahadat, bukan. Taubatnya adalah meninggalkan kebiasaan ini. Ya. Sama dengan hadis yang berikutnya ada 4. Ini tambahan lagi. Jadi artinya bukan pembatasan juga. Siapa yang ada pada dirinya itu 4 perkara ini, maka dia betul-betul orang munafik. Dan siapa yang ada pada dirinya 1 perangai dari 4 ini, maka dia memiliki 1 perangai dari kemunafikan. Sampai dia meninggalkan 4 perkara ini semuanya, maka dia baru menjadi mukmin yang sejati. Jadi kalau ada orang yang beriman memiliki 1 hal ini pada dirinya menjadi perangainya, berarti dia orang mukmin tetapi memiliki perangai orang munafik. Ya. Tapi tidak boleh kemudian divonis itu adalah orang munafik kemudian masuk neraka, tidak. Ini perbuatannya orang munafik, tidak layak untuk orang Islam. Apa tadi? Sama dengan yang tadi, cuman ada tambahan, yaitu idza tumina khana, apabila diberi amanah dia khianat. Amanah apa saja, termasuk kepemimpinan. Dia khianati amanah tersebut. Janjinya memakmurkan rakyat, tetapi apa? Mengeruk keuntungan pribadi. Ini termasuk khianat. Dan orang yang seperti ini tidak akan dimudahkan urusannya oleh Allah, karena Nabi SAW mendoakan buruk bagi para penguasa yang menyulitkan urusan kaumnya atau masyarakatnya. Wa idza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara maka dia dusta. Wa idza ahada ghadara, apabila dia berjanji maka dia khianat. Wa idza khasama fajara, kalau dia sedang berselisih maka dia curang. Jadi misalnya kalau dia berselisih dengan orang kemudian ke pengadilan dia suap, ya, main suap sehingga dia menang. Ini termasuk tanda-tanda orang munafik. Ikhwana fiddin azakumullah. Maka al-wafa'u bil ahad, menepati janji, itu adalah termasuk sifatnya orang yang beriman. Sehingga sebaliknya menyelisih janji adalah sifatnya orang
munafik atau orang yang tidak beriman. Ikhwan fillah azakumullah, tentu saja disebutkan oleh para ulama bahwa Allah menyebutkan tentang kebiasaan setan-setan. Apa itu menyelisih janji? Itu kebiasaan setan. Jadi kalau ada orang Islam suka menyelisih janji, berarti dia mengikuti langkah setan. Sedangkan Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Allah menceritakan pada hari kiamat nanti setan akan berkata, kata Allah, wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqa wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan setan itu berkata pada hari kiamat, tatkala telah diputuskan hari kiamat, berkata kepada manusia, sesungguhnya Allah itu telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Jadi janji-janji Allah semua benar, tidak ada yang bohong, tidak ada yang dusta, tidak ada yang tidak tepat, semua yang dijanjikan benar. Surga, neraka bagi orang kafir, bagi pelaku maksiat, kemudian pahala dalam perbuatan baik, dan lain sebagainya. Ini semuanya pasti benar. Sementara kata setan, wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sementara aku, kata setan, berjanji kepada kalian, tapi aku menyelisih janji kepada kalian. Menjanjikan kemudahan, tapi ternyata kesulitan. Menjanjikan kekayaan dengan dengan menggenggam harta supaya pelit, ternyata dusta. Ternyata Allah menjanjikan yang lainnya, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kita katakan bahwa sifat orang-orang munafik adalah tidak tepat janji dan berbagai sifat yang lain yang tercela. Dan titik berat kita adalah tentang menepati janji atau menyelisih janji. Ikhwan fillah azakumullah, tadi kita katakan bahwasanya perintah menepati janji ini mencakup semua berkaitan dengan janji, baik janji sifatnya rahasia atau tidak rahasia, baik janji kepada sama manusia atau kepada Allah, semuanya. Baik janji yang sifatnya itu tadinya memang sudah ada dalam Al-Quran dan Sunnah atau yang tidak ada, baik janji yang diucapkan atau yang dipahami secara urfi atau kebiasaan. Taib, disebutkan oleh para ulama perinciannya. Contoh, orang yang bernadar, itu berjanji kepada Allah untuk melakukan sesuatu. Kalau itu berupa ketaatan atau ibadah, maka dia menjadi harus wajib ditunaikan, karena itu termasuk janji. Orang mengatakan berjanji kepada Allah, bernadar, saya bernadar untuk sedekah, ya, memberi makan 100 orang misalnya. Kalau saya sembuh, ternyata sembuh, maka termasuk menepati janji adalah dia harus sedekah kasih makan 100 orang. Kalau tidak dia lakukan, berarti dia menyelisih janjinya kepada Allah. Rasulullah mengatakan, man nadhara an yuti Allah falyuti'hu. Siapa yang bernadar kepada Allah, ya, dalam rangka ketaatan kepada Allah, maka dia harus mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwanna fiddin azakumullah, termasuk diantaranya adalah janji masalah hal-hal yang sifatnya itu hutang. Ini sangat penting. Jadi Rasulullah memberikan peringatan keras, sampai Rasulullah tidak mau menyolati orang yang mati dalam keadaan punya utang, sampai ada orang yang menjamin baru mau menyolatinya, memimpin salat jenazah. Ini menunjukkan bahwasanya betul kata Rasulullah, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anha, hatta yuqda anhu. Jiwa orang yang beriman itu bergantung kepada hutangnya sampai dilunasi. Makanya kalau bisa hidup tidak ada hutang itu lebih aman dan nyaman, ya. Jadi orang-orang yang merasa enjoy, yang merasa aman nyaman dengan hutang, ini keliru. Justru mestinya dia takut, khawatir jangan-jangan dia mati kemudian ada hutang belum lunas, tertahan, tidak bisa masuk surga. Meskipun baik kayak apa, meskipun mati syahid, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah. Apalagi tidak mati syahid, apalagi amal kita banyak buruknya, apalagi amal kita banyak yang tidak sesuai, kemudian ada hutang lagi, maka tertahan, jiwa kita tidak akan masuk ke dalam surga.
Bahkan ikhwan fillah azakumullah, termasuk menepati janji adalah ketika kita ini berhutang sudah jatuh tempo dan kita ada harta yang untuk membayar hutang tersebut, maka mau tidak mau wajib harus langsung dibayarkan. Ya. Bahkan Rasulullah mengatakan matlul ghaniyyi dzulmun. Termasuk kezaliman kata Rasulullah menunda bayar hutang padahal sudah punya. Ini termasuk kezaliman. Dan kezaliman itu kata Rasulullah adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu akibatnya kegelapan di hari kiamat. Jadi di dunia mungkin hidupnya terang, tapi penuh hutang, kemudian meninggal dunia, lalu kemudian di akhirat dia tidak akan mendapatkan penerangan. Kemudian Rasulullah pun sendiri mengatakan layyul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatahu. Awas, hati-hati di sini. Orang yang layu itu menunda, takhir, takjil. Al-wajid orang yang sudah punya. Al-wajid itu orang punya. Maksudnya apa? Orang yang punya waktu membayar tapi dia tunda. Kalau tadi disebutkan kezaliman, ditambahkan lagi oleh Nabi yuhillu irdahu, menjadi halal kehormatannya untuk diinjak. Apa artinya? Disebutkan oleh para ulama, boleh disebarkan beritanya bahwa orang ini sudah waktunya membayar, dia punya tapi tidak mau bayar. Ini boleh, kehormatannya boleh disiarkan. Artinya apa? Orang ini awas curang, orang ini awas tidak mau bayar utang, supaya orang lain tidak jadi korban. Dan ini para ulama mengatakan termasuk pengecualian riba, menggunjing yang diperbolehkan. Ketika ada orang memang hobinya berutang tapi tidak hobi bayar, ya, senangnya berutang tapi tidak aktif membayar, padahal dia punya. Lain lagi kalau dia memang kesusahan, kewajibannya adalah memberitahu. Kalau dikasih tempo berikutnya alhamdulillah, tapi kalau tidak dikasih tempo, yang punya hak dia menuntut karena butuh, maka dia ada solusinya, adalah diantaranya cari orang ketiga untuk nalangi dulu. Ya, ini namanya tahwil ad-dain, memindahkan hutang kepada orang yang berkecukupan, nanti kita bayar dengan tempo yang lebih lunak. Ini dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hawalah namanya atau tahwil. Tapi kalau kita sudah punya, lalu kemudian kita ingin barang yang lain, nah ini yang menghalalkan untuk diinjak kehormatan kita. Ya, jadi hati-hati kalau kita ini malas membayar hutang padahal kita ini punya, maka jangan heran kalau sebentar lagi nama baik kita tercoreng. Ada orang yang menyebarluaskan kabar kita bahwa kita ini tidak mau bayar hutang, karena memang dalam Islam dibolehkan. Lalu yang kedua, Rasulullah mengatakan wa uqubatahu, dan orang yang sudah waktu membayar hutang dan dia punya uang tersebut lalu tidak mau bayar, itu juga memperbolehkan untuk dihukum. Ini tugasnya para waliul amr, penguasa, itu berhak untuk memberi hukuman yang pantas buat dia. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, ini pelajaran yang berharga bagi kita. Membayar hutang pun termasuk, yaitu harus tepat janji kita. Membayar hutang termasuk menepati janji kita. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, di antara termasuk menepati janji yang diperintahkan adalah membayar mahar yang sedang dihutang. Apa maksudnya? Maksudnya adalah orang laki-laki yang menikahi wanita, kadang-kadang maharnya itu belum diberikan sekarang. Kalau biasanya orang ketika menikah, ya, lalu di situ disebutkan bil mahril madkur halan, kan gitu, dengan mahar yang disebutkan secara kontan. Ini tidak kontan tetapi muajjalan boleh, atau dainan juga boleh, tapi konsekuensinya dia harus menepati janjinya. Kapan diberikannya? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, harus ditunaikan. Termasuk di antara kewajiban menepati janji adalah nafkah seorang laki-laki kepada keluarga. Ini pun juga termasuk janji meskipun tidak diucap. Orang menikahi perempuan, ya, dinikahkan oleh walinya perempuan, meskipun tidak berucap walinya, engkau harus menafkahi anak perempuan saya, meskipun tidak diucapkan, tapi ini sudah dikatakan sebagai perjanjian
Dengan akad nikah tersebut konsekuensinya adalah si laki menikahi keluarganya atau istrinya atau anaknya kalau sudah anaknya. Kenapa demikian? Karena konsekuensi perkawinan itu adalah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wajib bagi seorang ayah memberi nafkah, makanan, pakaian kepada keluarganya sewajarnya. Jadi harus juga ditepati di sini. Jadi kalau ada orang suami pelit kepada istrinya atau anaknya padahal mampu, maka berarti dia termasuk yang tidak tepat janji. Ciri munafik ada pada dirinya. Demikian pula tidak hanya nafkah kepada keluarga, diikat dengan perkataan bil ma'ruf. Tidak hanya sekedar ngasih lalu kemudian tidak mau tahu. Lihat dulu yang dikasihkan ini ma'ruf gak? Dikasih tetapi kurang dari kebiasaan orang, ya tidak tepat janji juga. Bil ma'ruf, sewajarnya. Jadi jangan sampai kemudian pokoknya ngasih sebulan berapa? 100.000 misalnya, padahal dia kaya misalnya. Maka kita katakan nafkah itu tidak cukup dengan 100.000. Nafkah itu tidak hanya untuk makan saja, butuh pakaian, ya, butuh makan pun juga tidak hanya beras, lauk juga termasuk makanan, butuh juga minuman, air dan lain sebagainya. Ini semuanya masuk dalam kategori nafkah yang wajib ditepati karena ini perjanjian yang telah diikat oleh Allah Subhanahu wa taala bil ma'ruf. Masih banyak ikhwan fillah azakumullah, seperti diantaranya adalah menepati janji-janji urfi. Tidak diucap, tidak ada kesepakatan, tetapi ini kesepakatan secara ma'ruf, kebiasaan. Contoh ya disebutkan oleh para ulama. Orang menyewa rumah, ini contoh yang gamblang. Orang menyewa rumah di perumahan. 1 tahun berapa kira-kira? Perumahan berapa harganya setahun? Sampai berapa? Enggak, 1 tahun. 1 tahun mungkin 10 juta ya. Ya 10 juta agak besar lah gitu. 10 juta. Sewa rumah 10 juta setahun. Ya diserahkan kuncinya, selesai. Dalam setahun itu ternyata subhanallah tidak ada perjanjian rumah ini harus ditempati oleh manusia, bukan binatang, kan itu. Tidak ada perjanjian demikian, ya. Tidak ada keterangan larangan, dilarang dijadikan sebagai tempat usaha, dilarang untuk menyimpan barang-barang, dilarang untuk begini. Tidak ada semuanya. Perjanjian hanyalah global, nyewa rumah untuk tempat tinggal selama setahun dengan harga sekian, dibayar kontan, letakkan kunci. Ternyata apa? Ternyata si penyewa rumah ini apa itu memelihara ayam di dalam kamar, misalnya ayam broiler itu loh, ya kan itu bisa di dalam rumah itu. Jadi satu kamar dikhususkan untuk memelihara ayam ternak itu yang bisa dijual itu dalam waktu 40 hari dijual. Nah seperti ini kemudian ternyata pemilik rumah mencium bau kok tidak sedap ini, dilihat oh ternyata ternak ayam. Maka seperti ini para ulama mengatakan penyewa rumah termasuk orang yang tidak tepat janji. Meskipun apa? Meskipun tidak ada perjanjian tidak boleh memelihara ayam. Loh kenapa demikian? Karena yang ma'ruf, yang wajar orang nyewa rumah itu untuk tempat tinggal manusia, bukan untuk ternak. Paham ya? Jadi ini perjanjian ma'ruf, perjanjian bil urfi, kebiasaan yang berjalan semua orang paham gitu loh, ya. Apalagi memelihara kambing dalam rumah, nah ini juga menyelisih kebiasaan, maka ini tidak dibenarkan. Ikhwana fiddin azakumullah. Lalu hadis yang terakhir yang tadi disampaikan ini berkaitan Rasulullah menjanjikan orang yang miskin untuk memberikan harta, tapi harta itu belum datang dari Bahrain. Rasulullah meninggal dunia, kekuasaan berada di tangan Abu Bakar, ternyata datang itu dari Bahrain. Jadi nampaknya adalah harta ini sudah ada tapi belum sampai ke Madinah. Rasulullah meninggal dunia sudah menjanjikan kepada salah seorang sahabat Nabi Jabir, ternyata datang saat Madinah dipimpin oleh Abu Bakar. Maka Abu Bakar menyampaikan kepada masyarakat, siapa yang punya janji dengan Nabi atau Nabi menjanjikan sesuatu atau Nabi punya utang, datang kemari saya lunasi. Ternyata datang betul Jabir menyampaikan Nabi pernah mengatakan kepadaku, aku akan beri kamu sekian sekian sekian. 3 kali. Ya, 3 kali diberikan sekian. Jadi sebagian para ulama mengisyaratkan Nabi itu mengisyaratkan dengan tangan, kamu saya kasih demikian,
kamu saya kasih demikian, kamu saya kasih demikian, dengan tangan, dua cakupan tangan yang digabungkan begini, berupa dirham, ya, dirham, uang perak, ya. Kemudian Rasul meninggal dunia, dipimpin oleh Abu Bakar. Abu Bakar menyampaikan, ternyata datang betul Jabir, mengatakan, wahai Abu Bakar, Nabi dulu menjanjikan aku ngasih demikian, demikian, demikian. Maka Abu Bakar mengatakan, kemarilah, datang harta dari Bahrain, sekarang saya kasih kamu sekian, sebagaimana janji Rasulullah, dikasihkan demikian, satu kali, cuman satu, tidak. Lalu kemudian Abu Bakar mengatakan, kamu ambil lagi seperti itu 2 kali lagi. Berarti berapa kali? 3 kali seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW. Ini juga merupakan salah satu tepat janji. Ketika seorang meninggal dunia, maka itu tetap diwariskan kepada penerusnya, menepati janji orang yang meninggal dunia. Nah, kalau pemimpin diteruskan oleh pemimpin berikutnya, maka demikian pula seorang yang berjanji kemudian meninggal dunia, maka ahli warisnya yang meneruskan janji orang tuanya. Allahu alam, ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.